Seharian aku tak tenang, khawatirkan kamu di sana. Pikiranku tak karuan, khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya. Telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu sayang? Aku kan terus mendoakanmu walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu sayang di sana? Terakhir nih, Bang Putra tadi sempat menggelitik ini berbicara tentang kepekaan terhadap hutan wakaf ini. Pernah nggak sih berpikir untuk coba-coba nih kirim proposal ke Bupati Aceh Besar agar mereka lebih peduli lagi terhadap ya kotanya sendiri begitu? Itulah uniknya kita di sini. Hampir 5 tahun kita berkegiatan, kita melakukan aksi nyata. Kita belum pernah menulis satu lembar proposal pun ke badan instansi pemerintah ataupun swasta dimanapun, terutama di Aceh dan Aceh Besar. Jadi memang selama ini yang kita kumpulkan di sini sumbangan ataupun kesadaran dari masing-masing individu yang ingin berkontribusi. Kita tidak menuntut berapa besar yang ingin mereka berikan, berapa rupiah pun, baik rupiah, tenaga, ide, pemikiran itu kita tampung semua. Tapi ada dukungan nggak sih dari pemerintah setempat? Nah itulah seperti tadi saya bilang, untuk kalau dukungan secara langsung, secara nyata saya rasa belum ada sejauh ini Bang ya, karena memang sudah hampir 5 tahun seperti tadi yang saya bilang, kita berkontribusi nyata, kita main ke sana, kita sebenarnya sudah mencoba untuk assalamualaikum lah untuk pemerintah setempat. Tapi ya mungkin mereka sibuk dengan kebijakan dan mereka pun juga masih disibukkan dengan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang mungkin menurut mereka lebih penting daripada yang coba kita lakukan ini. Yang kita lakukan ini memang sifatnya untuk jangka panjang, ya, dan betul. itu sebenarnya yang kadang sulit dilihat dan dibayangkan. Kadang orang hanya bisa mewacanakan, tapi begitu aksinya tidak ada. Nah inilah yang pengen kita tunjukkan. Kita berbeda, kita berpikiran terbalik. Kita tidak berwacana di sini, tapi kita melakukan aksi walaupun sekecil apapun. Ya inilah yang bisa kita lakukan. Baratnya wacana tanpa aksi ya nonsen. Tapi inilah yang coba kita lakukan. Hal-hal yang kecil yang coba kita bisa lakukan, ya inilah dia. Ya, nah jika nanti kedepannya katakanlah hutan wakaf, insya Allah dan mudah-mudahan ini sukses besar berjalan dan akhirnya diklaim oleh pemerintah setempat, ini bagaimana? Inilah yang coba kita. Dan inilah sebenarnya ikhlas nggak sih gitu? Nah, kita sebenarnya siapa saja klaim boleh, nggak apa-apa. Ini memang nawaitunya atau niatannya memang untuk umat sebenarnya. Wakaf, ikrar wakaf. Kembali lagi ke wakaf tadi, dahsyat ini sebenarnya. Siapa saja bisa mengklaim. Jadi juga kontribusi pemerintah ketika mau pun nggak apa-apa, ketika nggak mau juga nggak apa-apa. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga, mungkin ada kesibukan mereka. Tapi kita himbau, kontribusilah pemerintah Aceh Besar dan Banda Aceh. Apalagi kalau bisa duduk sama, membicarakan perlindungan Krung Aceh. Itu paling penting. Jadi walaupun sekecil apapun yang dilakukan hutan wakaf, mungkin bisa jadi contoh ke pemerintah. Nah, jadi ataupun pemerintah provinsi, Pak Gubernur, PLT bisa membuat 500 hektar hutan wakaf, atau setiap kabupaten minimal harus ada 100 hektar. Kita kan syariat Islam, jadi Aceh Green tadi yang digaung-gaungkan ke dunia internasional, minimal 100 hektar di kabupaten tadi harus ada hutan wakafnya. Kita daerah syariat Islam. Aceh itu sebagai leader untuk hal-hal baru. Nah, kenapa enggak konservasi Aceh juga berbasis Islam, bisa dibuat hutan wakaf. Sebenarnya gitu, tapi ya kita nggak maksa, ambil boleh, nggak ambil nggak apa-apa. Kita nggak sedih orangnya, ya nggak diambil ya belum dilihat. Nah, ini katakan saja mudah-mudahan ditonton oleh Bapak Bupati dan juga jajarannya. Silakan yang ingin disampaikan seperti apa? Iya, jika memang ingin ada kawan-kawan siapapun dimanapun Anda berada yang ingin berdonasi, ibaratnya tersentuh dengan apa yang coba kita lakukan, Anda bisa melakukannya melalui rekening bersama di Bank Muamalat Indonesia cabang 241 dengan nomor rekening bersama atas nama Azhar dan Afrizal Akmal dengan nomor rekening 24100222457. Seberapapun besar kecilnya rupiah yang coba Anda donasikan, itu tidak
menghalangi kita untuk tetap kita beraksi. Yang penting adalah keikhlasan dan keinginannya untuk Dan berdonasi. Untuk rekening tadi, pertanggungjawabannya ini istilahnya bukan lagi transparan, kita umumkan buku rekening. Dan yang uang didonasikan tadi kita gunakan hanya untuk pembelian lahan dan pembangunan, misalnya pagar tadi, fisik dari tanah lahan tadi. Dan setiap bulan kita buku rekening di print out di print koran. out, dibongkar. Jadi nggak ada yang kayak gitu berani kayak gitu. Siapa berani print outnya di setiap bulan kita? Jadi saldonya kelihatan siapa yang itu. Bukan lagi ini udah telanjang istilahnya. Betul. Tanggung jawabannya Sampai akhirat nih. Sampai dunia bukan lagi ngeri. Saya bilang kalau bukan kita bangga, maksudnya ini bukan ria, tapi maksudnya gitulah. Kita transparansinya tinggi dan lebih dari kita share di Facebook. Facebook itu kan tersebar Iya, sampai ke bisa dunia. viral. Jadi siapa aja bisa lihat, siapa aja bisa gugat. Iya. Dan kita buka itu. Iya. Mungkin Bazis pun tidak berani seperti itu. Kasih rekeningnya. Bukan kita ini kan, maksudnya seperti itulah konsep transparansinya. Transparansi coba kita kembangkan. Betul. Kalau setika Bang Azhar yang sudah mewakafkan dirinya untuk membangun hutan wakaf, apalah arti nominal rupiah, begitu ya maksudnya ya. Kak Ihan, ini Kak Ihan kan adalah seorang wartawan media yang pastinya. Nah, pernah nggak sih menggunakan kekuatan jari jemarinya untuk mempromosikan ataupun untuk ya bagaimana untuk menggelitik masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap hutan? Ya, sebenarnya kesadaran untuk melestarikan lingkungan itu kan tanggung jawab semua orang ya. Kenapa? Karena dari kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi pun itu kita sangat tergantung dengan alam. Gimana misalnya kita menghirup udara yang bersih itu juga dihasilkan dari hutan gitu kan, air yang segar dan seperti itu. Dan saya pikir itu bukan hanya tugas tanggung jawab sebagai jurnalis aja, apapun profesi kita. Misalnya seperti Kak Tia, ya kan Kak Tia bekerja di dunia televisi, mengundang kami itu juga bagian salah satu upaya gitu kan. Salah satu usaha gitu. Jadi inilah kolaborasi sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri selama ini ya semampu saya, karena selain sebagai jurnalis juga saya juga ngeblog gitu. Jadi itu juga saya tuliskan di blog saya. Kalau di blog kan kita nulisnya bisa lebih ini ya, lebih bebas, Iya, betul. curcol gitu kan. Bisa lebih promosi, entah itu yang saya tulis tentang profil inisiatornya gitu. Kemudian saya tulis tentang aktivitasnya juga ada. Dan di Facebook sendiri juga kita share gitu kan, dan itu juga setiap ada forum-forum kecil yang membicarakan tentang pelestarian lingkungan, saya juga selalu berusaha untuk memasukkan ide-ide hutan wakaf ini gitu. Jadi minimal sendiri, dan karena saya perempuan juga ya kan, selama ini orang mungkin berpikir bahwa konservasi itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki karena dunianya berat gitu. Iya, iya. Karena kita melawan, misalnya dalam benak orang berbicara konservasi melawan mafia hutan gitu kan ngeri sekali ya Bang ya, kemudian pembalakan liar. Terus kita perempuan bisa melakukan apa gitu. Nah, ternyata perempuan juga misalkan kita menyisihkan sedikit uang belanja dapur kita ya kan untuk beli satu batang pohon yang kita tanam di rumah kita sendiri pun itu juga bagian dari konservasi sebenarnya kan. Kemudian bagaimana kita mendidik anggota keluarga kita untuk gunakan air misalkan efisien mungkin lah ya. Jangan sampai ada air yang di keran itu udah luber-luber terus nggak kita matikan. Itu kan juga bagian dari edukasi gitu. Betul. Yang efek jangka panjangnya itu tentu nggak sederhana gitu kan. Kalau misalkan satu hari satu orang aja menghemat misalkan penggunaan 1 liter air, kalau misalkan penduduk Banda Aceh itu Bayangkan, berapa ya. ini ya Bang ya. Nah, itu bisa dibayangkan jumlah air yang bisa di-saving, yang kita selamatkan. Betul. Jadi seperti itu. Kak Ihan, terakhir sebagai anak muda, mengapa kita harus peduli dan menjaga hutan kita? Silakan. Ya, jadi gini, sederhananya aja ya Kak ya. Dulu kan saya tuh tinggal di daerah Permata Puni. Itu kan dekat dengan hutan dan udaranya Segar. lumayan segar, sejuk gitu kan, kalau bangun pagi asik. Nah, 2 tahun terakhir saya pindah ke Pelanggahan. Itu kan antara Matai sama Pelanggahan kan nggak jauh ya. Tapi di sana tuh panasnya luar biasa. Karena itu dekat dengan pesisir. Nah, itu bisa bayangkan dengan kondisi hutan kita sekarang yang katanya masih terbaik di Sumatera ya Bang. Ya Bang ya. Iya. Gimana 5-10 tahun lagi yang kalau hutan kita itu jadi yang terjelek di Sumatera atau bahkan nggak ada lagi gitu. Itu bisa dibayangkan. Nah, itu kenapa kita harus peduli gitu. Bahkan kalau misalkan di kota-kota kan kita juga ada RTH. RTH itu gimana dimanfaatkan. Ya minimal jangan sampai yang kita hirup pagi-pagi itu adalah asap knalpot gitu loh. Karena nggak ada lagi penyaring kan, nggak ada lagi pohon yang untuk menyaring karbon-karbon itu. Dan secara nggak langsung juga itu bikin kita jadi kalau misalkan kita berbicara kesehatan juga kan radikal bebas. Betul. Bikin orang jadi cepat tua. Jadi bukan cuma karena dia sering marah-marah, tapi karena terpapar Nggak ada anti-agingnya ya. radikal bebas itu juga bikin orang cepat tua. Jadi itu salah satu kenapa kita perlu
menjaga lingkungan ya, supaya kita bisa awet muda. Baik, terima kasih. Bang Azhar, kita punya waktu singkat sekali. Ini boleh dong pilot projectnya ke depan dan juga harapan terhadap hutan wakaf ini seperti apa? Silakan. Ya saya pikir saatnya kita berkontribusi. Ya ini solusi hutan wakaf merupakan solusi kecil, mungkin kalau bisa diadop oleh pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, mungkin di seluruh kabupaten di Aceh bisa mewakafkan hutannya 10 hektar atau ya untuk melindungi das, melindungi daerah aliran sungai. Ya saatnya kita memulailah solusi-solusi kecil. Kita nggak bisa salahin pemerintah, kita ya berkontribusi, apalagi pemerintah berkontribusi itu sangat baik. Saya pikir itu. Jadi hutan wakaf solusi kecil dan ya kita harap bermanfaat di masa yang akan datang. Amin, Sangat terima kasih. bermanfaat. Terima kasih banyak. Tapi next time kita akan undang lagi dari hutan wakafnya dan mudah-mudahan juga kalian mau mengundang kami untuk ayo ikutan liputan langsung. Oke, terima kasih Bang Putra, sukses terus. Salam untuk keluarga Kak Ihan. Di jurnalisnya keren sekali dan juga Bang Azhar. Makasih banyak nih. Ini semoga menjadi inspirasi untuk anak muda di Aceh semuanya untuk lebih peduli lagi. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin ya dan juga Rabu jam 11 sampai jam 12 di Aceh Cino dengan komunitas yang berbeda juga dengan tujuan dan yang pasti ini untuk kebaikan kita bersama dan juga untuk Aceh. Terima kasih banyak, saya Tia dan juga Rais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Putus halo. Oi.